Ramadan, bulan suci yang seharusnya menjadi waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menahan diri dan hidup lebih sederhana. Tapi kenyataannya, justru di bulan ini pengeluaran melonjak tajam. Makanan lebih melimpah, belanja semakin gila-gilaan, bahkan ada yang merasa kalau Ramadan itu justru lebih boros dibanding bulan lainnya. Aneh kan? Bukannya puasa seharusnya menghemat pengeluaran. Tapi kenapa justru banyak orang yang jadi lebih konsumtif saat Ramadan? Kita nggak sadar, tapi ada mekanisme psikologis dan budaya yang bikin kita jadi lebih boros di bulan ini. Dan kalau kamu bisa memahami ini, mungkin kamu bisa mengubah cara pandang kamu terhadap Ramadan. Bisa jadi tahun ini kamu benar-benar belajar makna dari pengendalian diri, bukan sekedar menahan lapar dan haus aja. Jadi, ayo kita bahas satu persatu. Coba ingat-ingat, ketika siang hari, kamu menahan diri untuk nggak makan dan minum. Lalu menjelang maghrib, apa yang kamu pikirin? Makanan, minuman manis, takjil yang berjejer di meja, dan menu buka puasa yang lebih spesial dari biasanya. Ini tuh bukan kebetulan. Ini adalah efek psikologis yang disebut deprivation mindset, atau mindset kekurangan. Semakin kita merasa sesuatu itu dibatasi, semakin kita menginginkannya. Nah, ketika kita berpuasa, otak kita tuh masuk ke mode kelaparan. Dan ketika mode ini aktif, keinginan kita untuk mengkonsumsi sesuatu itu jauh lebih besar. Makanya, begitu azan maghrib berkumandang, banyak orang yang langsung kalap. Piring penuh, gelas terisi penuh, dan akhirnya perut juga penuh, bahkan terlalu penuh. Lucunya, kalau kita perhatikan, setelah buka puasa, seringkali kita malah jadi lemas dan ngantuk. Nah, seorang peneliti dari Cornell University menemukan bahwa jika seseorang merasa terbatas dalam mengakses sesuatu, dalam hal ini makanan, maka saat mereka akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengkonsumsinya, mereka cenderung berlebihan. Nah, itu sebabnya orang yang diet ketat justru sering mengalami binge eating. Dan puasa bisa memiliki efek serupa jika kita nggak sadar akan jebakan ini. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Saat kita belanja, entah di pasar tradisional atau supermarket, kita juga lebih impulsif. Tanpa sadar, kita beli lebih banyak dari yang kita butuhkan. Oh, ini buat buka nanti, atau kayaknya enak, beli aja sekalian. Padahal kalau dipikir-pikir, mungkin kita nggak bakal makan semuanya. Sebagian mungkin malah berakhir di kulkas sampai basi. Dan fenomena ini bukan cuma terjadi pada makanan. Perhatikan pola belanja kita saat Ramadan. Dari pakaian, dekorasi rumah, bahkan barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Semuanya tiba-tiba terasa penting buat dibeli. Salah satu faktor yang bikin kita lebih boros saat Ramadan itu adalah budaya konsumtif yang ditanamkan lewat iklan dan promosi. Kalau sering kamu perhatiin, setiap masuk Ramadan, tiba-tiba diskon di mana-mana. Mulai dari supermarket, restoran, hingga e-commerce. Semua berlomba-lomba buat menarik perhatian kita dengan promo Ramadan hemat, Ramadan berkah, belanja Ramadan, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat baik-baik, justru karena ada promosi ini, kita malah jadi lebih boros. Iklan-iklan juga memainkan emosi kita. Makanan yang ditampilkan di iklan selalu terlihat lebih lezat. Minuman dingin yang segar muncul tepat di jam-jam kritis menjelang buka. Ditambah lagi, suasana Ramadan selalu dikaitkan dengan momen spesial bersama keluarga. Seolah-olah kalau kita nggak beli makanan atau pakaian baru, kita nggak bisa menikmati Ramadan dengan sempurna. Nah, ini yang membuat kita akhirnya ikut terbawa arus. Ramadan bukan lagi tentang ibadah, tapi tentang belanja. Dan bicara soal belanja, nggak lengkap kalau kita nggak bahas fenomena THR atau tunjangan hari raya. Buat sebagian orang, THR itu adalah momen yang ditunggu-tunggu. Rasanya seperti dapat durian runtuh. Tapi masalahnya, karena uang ini datang tiba-tiba dan jumlahnya yang cukup besar, banyak orang langsung membelanjakannya tanpa berpikir panjang. Ada yang borong baju baru, gadget baru, bahkan ada yang mendadak ingin beli barang yang sebelumnya nggak pernah dipikirkan. Ini tuh disebut dengan windfall effect, yaitu fenomena di mana ketika seseorang mendapatkan uang dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba. Nah, mereka tuh cenderung menghabiskan uangnya lebih cepat daripada jika uang itu diperoleh secara bertahap. Hasilnya, uang habis dalam hitungan minggu, bahkan sebelum Lebaran tiba. Padahal kalau dikelola dengan baik, THR bisa jadi modal investasi atau tabungan yang berguna dalam jangka panjang. Lalu berikutnya, kamu nggak sadar kalau Ramadan adalah bulan yang paling menguntungkan bagi bisnis. Setiap brand, dari yang kecil sampai yang raksasa, berlomba-lomba buat nawarin promosi spesial.
Iklan yang semakin masif dari TV, media sosial, hingga influencer yang terus-menerus merekomendasikan produk Ramadan. Mereka tahu di bulan ini orang lebih gampang tergoda buat belanja. Mereka paham betul bahwa setelah seharian menahan diri, otak manusia cenderung lebih mudah mengambil keputusan impulsif. Makanya, nggak heran kalau menjelang buka puasa, kita lebih gampang buat check out barang di e-commerce. Bukan karena butuh, tapi karena lapar dan lelah yang bikin kita kehilangan kontrol. Dan ada satu hal lagi yang bikin Ramadan terasa lebih konsumtif, yaitu efek balas dendam setelah berpuasa. Seharian kita menahan diri, menekan keinginan, lalu begitu azan maghrib berkumandang, boom! Kita merasa berhak untuk menikmati semua yang sebelumnya tertahan. Beli makanan dalam jumlah yang berlebihan, ambil porsi yang lebih besar dari biasanya, pesan menu berbuka yang sebenarnya nggak kita perlukan, dan akhirnya banyak makanan yang terbuang sia-sia. Dan besoknya pola yang sama ini terulang kembali. Padahal, kalau kita lihat ke esensi Ramadan yang sebenarnya, semua ini tuh bertolak belakang. Ramadan seharusnya mengajarkan kita untuk lebih sederhana, lebih bersyukur, dan lebih mindful dalam mengkonsumsi sesuatu. Bukan malah jadi ajang pesta konsumsi yang bahkan lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Lalu, apa solusinya? Gimana cara kita menghindari jebakan konsumtif di bulan Ramadan ini? Oke, pertama, sadari bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar, tapi juga melatih kontrol diri. Jangan jadikan puasa sebagai ajang balas dendam. Coba buat daftar makanan yang benar-benar kamu butuhkan sebelum belanja. Jangan pergi ke supermarket saat lapar, karena itu hanya akan membuat kamu lebih impulsif. Kedua, pisahkan keinginan dan kebutuhan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah ini benar-benar aku butuhkan atau aku hanya tergoda iklan dan promo? Nah, kalau jawabannya lebih condong ke yang kedua, mungkin lebih baik kamu tunda. Ketiga, alokasikan THR dengan bijak. Sebelum THR turun, buat rencana. Berapa persen yang akan ditabung, berapa persen untuk investasi, dan berapa persen yang boleh dibelanjakan. Jangan sampai THR kamu habis gitu aja tanpa bekas. Nah, yang terakhir, ingat kembali makna Ramadan yang sebenarnya. Bulan ini adalah tentang kesederhanaan, bukan kemewahan. Tentang berbagi, bukan sekedar belanja. Kalau kita bisa menerapkan ini, Ramadan bukan cuma jadi waktu untuk meningkatkan ibadah, tapi juga waktu untuk membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. Jadi, sekarang pertanyaannya, apakah kamu pernah merasa lebih boros saat Ramadan? Atau mungkin kamu baru sadar bahwa kamu juga terjebak dalam budaya konsumtif ini? Nah, terima kasih buat kamu yang udah menyimak videonya sampai sejauh ini. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan tinggalkan komen kalau kamu mau berdiskusi. Sampai jumpa pada video selanjutnya.